Melihat bintang-bintang di sumber api, Chen Ping sangat bersemangat. Kali ini, bahkan jika dia tidak perlu menyerap api pamungkas iblis, selama dia terus menggunakan berbagai sumber daya atribut api untuk memahaminya, sumber api di tubuhnya akan terus meningkat, dan api pamungkasnya akan meningkat, juga terus meningkat. Api pamungkas Chen Ping adalah api paling murni setelah klan iblis, bahkan jika Chen Ping menyerap dan memurnikan api, itu tidak dapat menyatu dengan api paling murni di tubuhnya. Sekarang dia memiliki sumber api, Chen Ping tidak perlu lagi mencari api yang paling murni untuk memurnikannya. Jika Anda ingin terus memahami asal mula api, maka api pamungkas akan terus meningkat. Tuan Chen, kekuatan asal api Anda mungkin lebih kuat daripada api pamungkas murni itu. Ah, sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak heran setelah melewati malapetaka, mereka akan menyadari asalnya. Benda ini lebih kuat daripada metode sebelum melewati malapetaka. Kamu hanya dalam kondisi pas badan, jadi kamu memiliki ruang asli, dan kamu telah menyadari dua jenis sumber asli. Sungguh menakjubkan. Ziyan menemukan bahwa asal mula api yang dipahami Chen Ping lebih kuat daripada api paling murni dari klan Balrog mereka, itu terlalu keterlaluan. Chen Ping tidak menyangka dia bisa memahami asalnya begitu cepat. Menurut Gao Qiqiang, sangat sulit untuk memahami asalnya. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kemiskinan, dan mereka hanya melewati waktu melintasi bencana, yang hanya merupakan sumber persepsi alami. Untuk bisa memahami 2 atau 3 sumber nantinya pasti jenius. Dan Chen Ping hanyalah kondisi tubuh yang pas, selain memiliki ruang asli seperti bintang dan alam semesta, dia juga dengan cepat menyadari 2 jenis kekuatan asli, yang terlalu keterlaluan. Saat ini, Jin Sa sedang menunggu Chen Ping muncul di udara, tetapi ketika dia merasakan semburan dari tanah. Setelah aura besar menyembur keluar, wajahnya menjadi sedikit curiga. Tubuh Chen Ping perlahan muncul dari tanah, dan akhirnya seluruh tubuhnya berdiri di tanah. Melihat Chen Ping seperti itu, Jin Sa mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di bawah tanah? Chen Ping memandang Jin Sa dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Aura besar dilepaskan dari tubuhnya, dan api tak terbatas berkobar dari bawah kaki, dan mulai naik ke sekeliling. Anda harus tahu bahwa Jin Zi adalah latihan berbasis logam yang dia kembangkan, dan dia sangat tahan terhadap nyala api semacam ini. Ketika dia melihat nyala api di tubuh Chen Ping, Jin Sa terlihat seperti mata memanjat perlahan, membuat Jin Sa semakin bingung. Apakah kamu menelan batu api itu? Hati Jin Sa bergetar, melihat Chen Ping seperti ini, seolah-olah dia menelan batu api langsung ke perutnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam batu api sangat besar, dan perlu diserap perlahan-lahan. Jika Anda menelannya langsung di perut Anda dapat menderita serangan balik, meledak dan mati secara langsung, atau dibakar menjadi abu oleh api. Tapi sepertinya Chen Ping baik-baik saja sekarang, dan dia tidak takut dengan api yang membakar di sekitarnya. Sepertinya Chen Ping masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dia lihat. Melihat api yang berkobar pada Chen Ping, Jin Sa merasakan krisis, jadi dia memanipulasi luo emas. Net, siap menyerang Chen Ping kapan saja. Tidak jauh dari sana, Ji Yun dan Lao Sun memandang Chen Ping, semuanya tertegun. Untuk seorang biksu dari peringkat keempat alam komposit untuk menghadapi seorang biksu di puncak peringkat ke-9 dari alam komposit saja, kekuatan semacam ini. Tidak ada ketegangan sama sekali. Tapi sekarang Chen Ping tidak hanya baik-baik saja, tapi sepertinya Jin Sa sedikit gugup. Lao Kong dan Zuo Qing semuanya menghela nafas lega. Untungnya, mereka berada di kelompok yang sama dengan Chen Ping, kalau tidak, saya mungkin tidak tahu bagaimana saya mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku dengan satu tangan? Sekarang beri kamu kesempatan, aku tidak lari lagi, kamu. Chen Ping memandang Jin Sa dengan seringai di wajahnya. Tapi semakin banyak Chen Ping mengatakan ini, semakin sedikit Jin Ran yang berani menyerang Chen Ping. Jin Sa tidak berani melakukan apapun secara langsung, jadi dia hanya bisa memanipulasi jaring emas untuk menyelimuti Chen Ping. Chen Ping melihat jaring emas yang menutupi dirinya, dia tidak lari atau menghindar. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, kecuali dia pergi ke bawah tanah lagi. Tapi kali ini Jin Sa sudah membuat persiapan, dia pasti akan ada di sana saat Chen Ping tenggelam ke dalam tanah. Serang seketika. Kalau begitu, Chen Ping bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan,
dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Melihat Chen Ping tidak mengelak atau mengelak, Ji Yun dan Lao Sun menjadi khawatir pada Chen Ping. Dan Jin Sa melihat bahwa Chen Ping tidak mengelak lagi, tidak hanya dia tidak bahagia di hatinya, tetapi bahkan samar-samar. Kecemasan. Segera, jaring emas menutupi Chen Ping, dan itu menyusut rapat, membuat Chen Ping tidak bisa bergerak. Tindakan. Melihat pemandangan ini, Jin Sa menghela nafas lega. Nak, sekarang aku melihat apakah kamu masih gila atau tidak. Aku tidak peduli kamu memiliki batu api atau tidak, aku akan menekanmu hari ini, sehingga kamu tidak akan pernah keluar lagi. Jin Sa mencibir. Segera, Jin Sa mengeluarkan benda yang tampak seperti koin emas lagi, kali ini melemparkannya ke langit. Benda itu langsung menjadi sangat besar, dan kemudian ditekan ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak mengubah wajahnya, di ruang aslinya, bintang-bintang asal api berkedip-kedip. Ayo, dan kemudian serangkaian api yang menghancurkan hati mulai menyala. Jaring berwarna saat ini, di bawah nyala api, benar-benar mengeluarkan suara akan runtuh. Segera, jaring mulai meleleh, terus berubah menjadi semburan kabut. Jin Sa menyaksikan hartanya bergabung, dan seluruh hatinya akan hancur sebelum dia bisa mengambil kembali jaringnya. Jaring emas itu telah berubah menjadi awan kabut. Api yang ganas belum berhenti, masih menyala, dan kobaran api langsung ke langit. Nyala api yang membara membuat cuaca yang sudah terik semakin panas. Gelombang panas melanda, dan Jin Sa harus mundur. Namun segera, Jin Ran sepertinya memikirkan sesuatu, dan ingin menyingkirkan Jin Ran yang menekan Chen Ping. Ambil koin kembali. Sayangnya, itu masih terlambat, karena senjata ajaib seperti koin emas terus menekan, akhirnya berubah menjadi kabut di bawah api merpati beruang.